Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ummati walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Bismillah, terima kasih Pak Anggito dan semua para pimpinan di BPKH. Nah, hadir guru-guru saya yang mulia, Masya Allah. Ada dosen saya di S2 Pak Acep. Alhamdulillah. Dan banyak nih, Masya Allah, Ustadz semua lagi, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati. Baik, mari kita baca suratul Fatihah lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita semua, mentadabburi ayat-ayatnya, dan kemudian bisa kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillah. Silakan langsung dibuka surah Al-Qasas ya. Silakan langsung dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas ayat 6. Dan fokus ya. Fokus. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 6. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Rabbi zidna ilma warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. Bismillah. Saya anggap sudah pada buka surah Al-Qasas ayat 6. Kita akan mempelajari ya dengan di bawah tema pilih harapan ya, bukan pilih pahala ya, pilih harapan. Pilih percaya. Oke, makasih Jiyayat dan kawan-kawan panitia semua. Masya Allah nih BPKH kanan kiri depan belakang WA saya. Saya sampai bingung, perasaan udah saya jawab nomor siapa lagi gitu. Ada Nurul, Nuril, Nurul, Nirul, luar biasa. Ada Mbak Lita, ada yang saya nggak kenal nama-namanya. Allah Akbar. Dan ada guru-guru saya juga, ada Ustazah Huria, waduh, nggak kurang-kurang juga Pak Acep ingetin, luar biasa kecintaan BPKH kepada saya. Terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas, hanya Allah yang bisa membalas. Ustadz Sani juga khawatir bener, teman-teman Darul Quran khawatir Ustadz besoknya. Iya, udah diiyain. Baik, Bismillah. Kita akan belajar untuk memilih harapan, ya, dan memilih percaya, ketimbang kemudian mengedepankan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Ya, seberapapun nanti data, fakta, dan kenyataan. Ya, secara data, fakta, dan kenyataan bisa jadi memang membuat secara kalkulasi, ya kita layak khawatir, layak cemas, layak takut, layak pesimis gitu ya. Dan mungkin akan menghentikan langkah kita, bahkan lebih daripada menghentikan langkah kita atau terhentinya langkah kita pun bisa hancur dan binasa. Ya, kita akan belajar dari dua sosok, ya, dua contoh, dua model yang nanti kita akan pilih. Mau model ayat 6, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, atau memilih ayat 7, yakni model ibundanya Musa alaihissalatu wassalam. Kita akan belajar kurang apa secara data dan fakta serta kenyataan yang dimiliki oleh ibunya Musa. Kurang apa? Udah terjadi loh, dan lagi terjadi, sedang terjadi. Pembunuhan massal, pengejaran massal,
kekerasan, kebengisan dari Firaun dan tentaranya. Nggak ada perempuan yang hamil lalu hidup. Nggak ada itu anak-anak kecil yang lahir lalu hidup, apalagi dia laki-laki. Dan nggak ada yang statutanya masih suami, seger, sehat, dan memungkinkan bisa menghamili istrinya kecuali dijadikan budak. Kurang apa secara data dan fakta serta kenyataan? Harusnya ibunya Musa menjadi orang yang khawatir, dan langkah-langkahnya menjadi langkah orang yang khawatir. Kan beda nih. Ketika berpijak di kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kepesimisan gitu ya, maka langkahnya akan dari sana munculnya, dan itu gelap. Gelapnya nanti berganda-ganda. Tapi bila kemudian langkahnya adalah langkah orang yang believe, trust pada Allah Jalla Jalaluhu, yakin, optimis, beda juga. Beda nanti sorot matanya, gesturnya, tindakannya, dan lain-lain sebagainya. Ya, Firaun karena berdiri di atas nanti ketakutannya, ya, kecemasan, kegelisahan, kekhawatirannya, dan Firaun lupa, beda dengan ayat 6 nanti. Ayat 7 itu beda. Ya, kalau Firaun belum terjadi loh. Secara data, fakta, dan kenyataan belum terjadi, baru kalkulasi. Misalkan, negara secara kalkulasi di kuartal keberapa gitu, ini akan mengalami defisit dan bla 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 bla. Itu belum terjadi, baru hitung-hitungan kalkulasi. Ya, begitu juga kita gitu loh. Baru diomongin doang, nanti kalau lo nggak bisa bayar kontrakan lo bulan April ini, lo mesti keluar. Itu belum terjadi, belum merupakan data dan fakta serta kenyataan, belum terjadi gitu. Wah, kalau nanti saya nggak keterima di perguruan tinggi negeri, wah nanti masalah. Pengumuman aja belum kok, udah khawatir gitu. Dan banyak lagi nanti contoh-contoh yang kita akan berikan dengan izin Allah, supaya kita bisa memilih model Ummu Musa, model ibunya Musa. Baik, bismillah. Yuk kita baca ayat 6. Tidak usah diikutin, ya. Dilihat langsung terjemahnya saja. Fokus ya, ayat 6, fokus ayat 6. Fokus dulu ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita berlindung pada Allah dari pemahaman yang jelek, pemahaman yang salah, gangguan setan, godaan setan, termasuk disibukkan dengan hal yang lain ketika kita ngaji ayat-ayatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat-ayat ini dengan namanya yang menurunkan Quran, dan dia yang maha pemurah, lagi maha dermawan, maha suka ngebagi-bagiin apa yang dia punya, berkenan membagikan, bermurah hati, dan memberikan kedermawanannya kepada kita berupa pemahaman. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Lihat lagi artinya. Saya baca ayatnya, lihat lagi artinya. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Coba lihat kosakata nanti, وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ. Dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman wajunudahuma, dan bala tentaranya. Apa? Makanu yahdharun. Apa-apa yang mereka selalu aja worry, cemas, khawatir, ngomongnya jelek mulu, ngomongnya negatif terus. Posisi kosakata Fir'aun dan Haman, hati-hati loh, bisa menjadi posisi kita dengan istri, atau suami, istri dengan suami. Terjemahannya bisa jadi begini Bu Diah. Wa nuriya Diah wa suami, begitu kira-kira. Kalau Diah dan suami, Bu Diah Rahayu dengan suami, bawaannya khawatir mulu, hati-hati. Wa nuriya, malah aku perlihatkan kecemasan kamu itu. Aku wujudin aja ketakutan itu. Gitu. Ya, jika kemudian di sini ada siapa yang muda ya. Sebentar. Ya apa nih kawan-kawan kita.
Oh muda semua ya, nggak ada yang tua di PPKH, hebat bener ya. Oke, misalkan siapa, Safira misalkan, Safira Andarini misalkan, ya bisa jadi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma. Ini kosakatanya menjadi kosakata kita karena Quran kan diturunkan buat kita, sehingga menjadi begini, wa nuriya Safira gitu ya, nanti wa suami wa keluarga besar gitu. Apa ya, nggak tahu apa, ada orang yang divonis kista misalkan, waduh, sekali muncul Pak Doni Perdana gitu ya, sekali muncul Pak Taufik, sekali muncul nih Imatul Alia, sekali muncul Pak Sofyan, Pak Haryadi, Dina, Ditya, Nugroho, Joelmi Husen, sekali muncul 6,8 cm misalkan kistanya. Siapa juga yang nggak worry kan? Siapa juga yang nggak khawatir? Udah gitu bleeding lagi di awal-awal pernikahan. Satu keluarga besar khawatir. Nah, kita mau milih model ayat 6 kah gitu ya? Atau sebaliknya, kita mau milih ayat 7. Banyak loh orang yang kemudian nabrak ketika dokter bilang jangan sampai hamil ya sayang, nanti hamil tuh berat. Secara kista nanti bisa balapan dengan janin kamu, janin istri kamu. Tolong ya Pak, jangan sampai hamil. Tapi si suami istri ini memilih ayat 7, ditabrak aja udah. Ditabrak aja udah. Yuk kita jalan-jalan ke ayat 7. Kita jalan-jalan ke ayat 7, model dari ayat 7. Konsentrasi di terjemahnya, biarkan saya membaca ayatnya. Ya. Bismillah. Dari saudara dengar ayatnya sambil membaca terjemahnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sekali lagi dibaca terjemahnya, jangan cuma sekali. Saya bacakan lagi ayatnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah bilang kepada ibunya Musa, ya, jangan lihat data, fakta, dan kenyataan. Look at me, believe me. Yuk, lihat aku, kata Allah. Lihat aku, kata Allah, dan percaya padaku. Kalau kamu lihat Firaun dan tentaranya, yang muncul apa? Kamu hilang harapan. Bakal sia-sia, bakal percuma. Kan di dalam goa terus tuh ibunya Musa. Tapi ketika kemudian kekhawatiran itu nyata bahwa anaknya lahir, Allah malah bilang apa? Tabrak. Udah baca kan terjemahnya toh? Udah baca kan? Fa'alqihi fil yammi. Gila ini. Malah Allah nyuruh anyutin aja tuh Musa kecil. Kesana ke Sungai Nil. Sedangkan ibunya Musa tahu ini Sungai Nil alirannya kemana? Ke istananya Firaun. Lah dia aja nyari anak kecil buat dibunuh, dibantai sak ibu-ibunya. Tiba-tiba Allah malah nyuruh ibunya Musa nganyutin Musa kecil. Kayak dianterin itu loh, kayak ular datangin gebukan gitu. Apa tuh bahasa Jawanya itu? Ular datangin gebukan. Tapi itu hebat. Nah tadi contoh kecil misalkan, ada pasangan suami istri masih muda, pernikahannya juga usianya usia muda, hitungan bulan, lagi ceria-cerianya, gembira-gembiranya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ada data dan fakta setelah kenyataan baru. Lagi di kereta, istrinya bleeding. Dang! Ayo, kekhawatiran mau dibawa kemana nih? Mau dibawa ke dokter sebagai ikhtiar, ya wajib ya. Tapi ini kan permainan rasa ini. Permainan rasa, permainan pikiran. Di detik pertama, pengaruhnya banyak, Pak. Bu, pengaruhnya banyak. Atau mau dibawa ke Allah yang memberikan bleedingnya itu, yang menghadirkan suasana itu, yang menghadirkan kejadian itu. Tergantung mau dibawa kemana. Firaun berdiri di atas kekhawatirannya, kecemasannya, ketakutannya, ya. Tapi ibunya Musa berdiri di atas apa? Di atas cahaya. Percaya dia keluar itu. Suami istri ini saya sebut saja namanya Daeng Shawal, seorang qori nasional, internasional yang sebentar lagi berangkat ke Amerika untuk menjadi imam di Washington. Beliau cerita pada saya, dokter tuh ngomongnya begitu Pak Ustadz. Gak boleh nih istri saya hamil, mesti dikuret, mesti digugurin. Sebab nanti begini begitu lah. Saya tuh mikir aja. Nah. Terus dia berdua sama istrinya istikharah, minta petunjuk sama Allah Jalla Jalaluh. Hasilnya feeling kuat sekali, nabrak. Gak boleh hamil, malah dia jejak betul. Luar biasa ini. Malah dijejak betul gitu. Dah biarin aja lah. Tapi ada kawalannya nih Pak Anggito. Suami istri ini ngobatin dirinya dengan Quran. 3 juz loh dibaca tiap hari. Bulan ke-6 sampai bulan ke-6 ya baik-baik aja. Kista yang katanya tadi 5,8 cm, maaf bukan 6,8, 5,8 cm. Itu nggak ada rasa apa, nggak ada juga begini begitu. Bulan ke-6 dicek hilang loh. Hilang tuh kista. Ile bener. Allahu Akbar, ajaib. Nabrak. Bapak ibu ngontrak, udah diancam-ancam. Pokoknya kalau lewat dari 3 bulan bla bla bla, lewat dari 4 bulan bla 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 gitu. Ya, terus hidupnya gimana? Dirundung kesedihan, dirundung kemudian dengan pesimisme. Boro-boro beli rumah buat bayar kontrakan aja nggak bisa. Gelap hidupnya. Kunci pintu melulu, menghindar dari yang punya kontrakan, menghindar dari yang punya kosan. Lah kalau belajar ayat ini jadi Yusuf Mansur. Izin Allah. Gimana caranya? Alah, datengin aja yang punya kontrakan. Assalamualaikum. Tuh datengin udah. Fa'alqihi fil yammi. Sama kayak ibunya Musa, anyutin aja tuh Musa kecil. Anterin sono ke Firaun. Gila kan? Kita ketok aja tuh Pak Anggito tuh pintunya yang punya kontrakan. Dia kan nagih mulu nih kontrakan. Kita datengin. Kalimatnya bagaimana? Kalimat ayat 7. Apa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Ya boleh lah. Mau bayar? Ya jadi begini Bu. Saya sama istri udah berunding nih. Kita putusin. Mau beli aja. Nah. Gitu loh. Mau beli bagaimana? Ya iya daripada saya ngontrak mulu. Kalau boleh mah saya beli aja udah. Gitu. Itu namanya nabrak tuh. Oke, sekarang kita baca ulang lagi ayat 6 dan ayat 7. Ikutin instruksi saya. Baca lagi ayat 6 dan 7 setelah saya berikan muqaddimah, ya. Setelah saya memberikan sedikit dari terjemah tadaburiyahnya. Saudara-saudara semua, para guru, para keluarga besar BPKH dan siapa yang mengikuti tayangan ini, ya. Dibaca lagi terjemahnya berdasarkan apa yang tadi saya hantarkan. Oke, saya baca ulang ayat 6 dan ayat 7 surah Al-Qasas. Surah ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum. Dibaca terjemahnya yang benar.
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, yakni Musa dan Bani Israel. Sedangkan kepada Fir'aun, Haman dan bala tentaranya kami perlihatkan apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, kami bicara kepada ibunya Musa, kami minta kepada ibunya Musa, kami perintahkan kepada ibunya Musa, kami bisikkan ibunya Musa, an ardi'i, siap-siap. Siap-siap. Ayo susuin dulu. Susuin dulu anakmu. Ada apa nih ya Rob? Nanti sampai ayat 13 kita tahu. Rencana Allah luar biasa itu. Kenapa disusui? Ya teman-teman udah pada tahu lah. Kelak nanti jatuhlah ke tangan Asiyah kan. Istrinya Fir'aun. Malah dianggap anak, diangkat anak. Itu ada di ayat 8. Ada di ayat 8. Ya, tapi ayat 8 gak usah dibaca dulu. Ya. Nanti akan ada sayembara gitu kan. Siapa yang bisa nyusuin Musa kecil gitu. Bener janji Allah. Nanti akan kami kembalikan anakmu kepadamu. Supaya anakmu kenal, susuin. Nah ini juga menjadi ilmu perasian gitu kan. Ya, anak kecil baru owe-owe udah langsung dikasih susu sapi. Emaknya sapi. Makanya gak beres tuh, otaknya kagak beres. Kejahatan loh itu. Kejahatan loh asli itu. Makanya begitu, seberapanya gitu kan. Pokoknya begitu anak lahir, wes susuin seberapanya gitu. Kenapa? Supaya bisa mengenali gitu. Oke, sekarang kita mundur ke ayat 5, 4, ya. 3 dan 2. Kita mundur ke ayat 5, 4, 3, 2 dan 1. Awal surah Al-Qasas. Kita baca dulu ayatnya. Semua baca ayatnya bareng ya. Semua baca ayatnya bareng. Jangan dibaca terjemahnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Oke, sekarang kita baca terjemahnya.
Inilah langkah orang yang khawatir. Bener loh. Orang mikirnya jual motor. Iya, karena mikirnya jual motor. Ketika anaknya pengen masuk UGM, ya jual motor lah langkahnya. Ketika orang minjem, KPR, leasing. Yang dia pikirin itu, maka perbuatannya berdasarkan pikirannya. Oke? Pertama kan belief dulu nih. His belief, ya. Bahasa Inggrisnya biar sekalian dikoreksi Pak Anggito. Saya suka salah spelling. Hahaha. Biarin aja, depan guru mau bagus ya kan. Oke, munculin dulu beliefnya. Because your belief gitu kan, ya, akan munculin apa? Your thought. Nah ini susah nih thought tuh spellingnya. Betul nggak Pak Anggito? Belief nanti will bring you gitu kan, akan membawa ya kepada apa? Becoming your thought gitu. Itu kalau turun kemana-mana jadi becoming your omongan. Oh, your omongan apa tuh bahasa Inggrisnya? Becoming your omongan, dari pikiran jadi omongan. Nah, omongan becoming action. Nah masalah kan kalau dari titik nolnya udah salah, masalah. Makanya Allah minta kita di titik nol itu la ilaha illallah. Gitu. Di titik nol kita diajarin oleh Allah, kul huwallahu ahad. Kul itu artinya apa? Katakan, bukan. Lebih dari katakan. Apa? Ayo dong miliki prinsip gitu. Kul, katakan, pegang utuh. Cuman 2 kosakata, 2 huruf qaf sama lam. Tapi itu artinya luar biasa. Ada kitab itu judulnya cuman kul. Judul kitab dari seorang ulama di abad pertengahan, dengan izin Allah gitu ya, ini cerita. Itu judulnya kul. Ternyata kul itu apa? Miliki prinsip, miliki pandangan, penuhi hati, pikiran, lisan kamu, warnai kehidupan kamu, itu kul. Itulah arti dari kul, bukan cuma katakan, cuman katakan doang. Dah, ini deep lagi, more dalemer, lebih dalam lagi, deeper. Huwallahu ahad. Satu-satunya yang kamu butuhkan cuman Dia, Allah. Sebutnya nama Dia aja, carinya nama Dia aja, mendekatnya pada Dia aja, perlunya sama Dia aja. Allahus Samad. Tapi karena ketika anak ngomong, "Baba, ini mesti bayar masuk ke kedokteran. Berapa duit?" Ya, grade sekian 75. Terus yang dia lihat mobil, ya, maka langkahnya akan dipimpin ya. He will be pimpined gitu ya, by his thought gitu loh. Dia bakal dipimpin sama pikiran dia sendiri. Yang mana pikiran itu nanti muara awalnya adalah is belief gitu. Fir'aun judulnya no matter what, no matter how. Ibunya Musa juga no matter how, no matter what. Dua-duanya no matter how, no matter what. Tapi bedanya pijakan. Nah, negara punya nggak nih pijakan yang non angka? Gitu kan? Sebuah company bisa nggak punya pijakan yang non angka? Sebuah keluarga bisa nggak punya pijakan yang non angka, non statistika, non data dan fakta? Punya nggak? Yang sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya imani. Dokter bilang juga kepada Ustadz Daeng Syawal, ujiannya luar biasa. Bukan cuma istrinya, tapi juga ibunya kena batu, Pak. Yang kalau batu ini mau diangkat, maka ginjal sang ibu pun harus diangkat. Masalah ini. 4 hari menjelang operasi, Daeng Syawal berikut keluarganya. Nah, keren kan? Berikut keluarganya. Oke? Tadi kan ayat 6. Ayat 6 kan Fir'aun, Haman, dan keluarga besarnya. Semua meyakini harus operasi gitu kan. Wah, ginjal emang udah gak bisa diselamatkan. Bukan cuman ibunya, tapi siapa? Daeng Syawal sebagai anaknya, mantu-mantunya, adik kakaknya Daeng Syawal yang lain, barangkali satu keluarga penuh. Akhirnya kata Allah apa? Ya udah operasi aja, aku sih berdiri di baik sangka kamu aja. Ana inda dzanni abdi bi aja dah. Tapi mereka memilih berharap dan percaya sama Allah. Bisa nih. Kata Allah kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah gitu. Buat siapa? Lil mu'minin. Kan begitu kan ya? Hah? Bahwa Quran ini adalah obat, penyembuh, bahkan rahmat. Buat siapa? For believers. Buat mereka yang percaya. Percaya dulu enggak? Ya percaya dulu aja coba.
Bismillah dah. Sama seperti yang dilakukan oleh Daeng Sawal kepada istrinya, maka Daeng Sawal dan keluarganya melakukan itu kepada ibunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bisa-bisanya loh. Batuk bisa keluar jalur, Pak. Bu, batuk Pak Anggito keluar jalur. Ya memang operasi, tapi operasi kecil jadinya. Nggak perlu ginjalnya diangkat. Saya ditunjukin tuh, kemarin udah saya IG-in. Bisa dicari di IG saya tuh, ditunjukin tuh batunya. Dengan mudah tuh batu diambil sama dokter. Nggak perlu ginjal diambil. Daeng Sawal bilang, andai waktunya mencukupi dan kami percayanya pol 100%, mungkin batu itu memang akan dilenyapkan begitu saja oleh Allah seperti kistanya istri saya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.